Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizfian Gamal Al-Fitra dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara penyuluhan kali ini. Penyuluhan kali ini kita akan membahas cara menghitung maju UMKM final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Untuk menyediakan waktu, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Nah, siapa saja yang dapat menggunakan PP 23 tahun 2018 ini? Yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi dapat menggunakan PP ini selama 7 tahun. Untuk badan yang berbentuk PT dapat menggunakan selama 3 tahun. Sedangkan untuk badan yang berbentuk CV, firma, koperasi dapat menggunakan selama 4 tahun. Nah, jangka waktu tersebut dihitung dari mana? Jika ia WP baru, maka dihitung berdasarkan WP tersebut terdaftar. Misalkan saya baru terdaftar tahun 2020, maka jangka waktu 7 tahun tersebut dihitung dari tahun 2020. Apabila ia WP lama, maka dihitung berdasarkan tahun PP ini berlaku, yaitu tahun 2018. Nah, objek pajaknya apa saja yang dapat dikenakan PP ini? Objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha. Penghasilan dari usaha tersebut tidak termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas, tidak termasuk juga penghasilan dari yang bersifat final lainnya seperti bunga bank, penjualan rumah, penghasilan dari sewa rumah, dan lain-lain. Nah, penghasilan dari usaha tersebut dapat digunakan PP ini jika omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar. Omset tersebut dihitung dari total penjualan atau total omset dari seluruh gerai, baik dari pusat maupun cabang. Nah, bagaimana cara menggunakan PP ini? Yang pertama adalah mendaftar NPWP. Apabila Bapak dan Ibu belum mempunyai NPWP, maka Bapak Ibu dapat mendaftarkan NPWP melalui website DJP Online, atau Bapak Ibu dapat mengunjungi ke KPP tempat Bapak Ibu tinggal atau usaha tersebut terletak. Nah, cara daftarnya gimana? Pertama, kumpulkan syarat-syaratnya. Untuk badan syaratnya ada 3. Yang pertama, fotokopi akta pendirian, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tempat dan jenis usaha. Untuk WP orang pribadi syaratnya ada 2. Yang pertama, fotokopi KTP, dan yang kedua adalah surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tempat dan jenis usaha. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftar NPWP, maka langkah selanjutnya adalah menentukan peredaran bruto Bapak Ibu. Peredaran bruto yang dimaksud dalam PP ini adalah peredaran bruto tahun sebelumnya. Misalkan A pada tahun 2019 mempunyai 3 cabang di pasar A, di pasar B, dan di pasar C. Di pasar A yang mempunyai peredaran bruto 1 miliar, di pasar B yang mempunyai peredaran bruto 2 miliar, dan di pasar C yang mempunyai peredaran bruto 2 miliar. Maka pada tahun 2019 Tuan A mempunyai peredaran bruto sejumlah 5 miliar. Maka pada tahun 2020 ia tidak dapat menggunakan PP ini. Namun di 2019 masih bisa, karena pada tahun 2018 peredaran brutonya tidak mencapai 4,8 miliar. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah, misalkan pada pasar A omsetnya pada bulan Januari adalah 15 juta, pada bulan Februari 11 juta, maka PBH final Tuan A pada pasar A tersebut adalah 15 juta dikali 0,5%, yaitu 75.000 untuk bulan Januari, dan 11 juta dikali 0,5%, yaitu sebesar 55.000 untuk bulan Februari. Setelah kita bisa menghitung PPh final untuk setiap tempat usahanya, sekarang langkah selanjutnya adalah melapor. Ada banyak cara untuk melapor, namun kali ini saya akan menjelaskan cara melapor melalui ATM Mandiri. Yang pertama, Bapak Ibu datangi ATM Mandiri atau ATM yang berlogo link. Selanjutnya, masukkan PIN Bapak Ibu, lalu pilih menu pembayaran. Pilih menu lainnya, pilih menu penerimaan negara. Selanjutnya, pilih menu buat ID binding dan masukkan NPWP Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, pilih PPh final peredaran bruto tertentu. Lalu pilih
Lalu masukkan masa dan tahun pajak. Misalkan Bapak Ibu mau melaporkan untuk masa pajak Januari 2019, maka masukkan 01/2019. Selanjutnya masukkan jumlah pembayaran PPh yang Bapak Ibu bayarkan. Misalkan pada contoh tadi Tuan A membayar sebesar 75.000 untuk bulan Februari, maka masukkan 75.000. Selanjutnya konfirmasi pembayaran dan simpan bukti struk pembayaran sebagai bukti penerimaan negara. Untuk pembayaran ini, Bapak Ibu harus membayarkan setiap gerai di tempat lokasi usahanya masing-masing. Misalkan di Kediri, saya punya 2 gerai, di Malang ada 1 gerai, di Surabaya ada 1 gerai. Maka di Kediri, 2 gerai tersebut dibayarkan di Kediri, di Malang dibayarkan di Malang, dan di Surabaya dibayarkan di Surabaya. Untuk jangka waktu pembayarannya maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Maka dalam contoh tadi, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15 bulan Februari untuk masa pajak Januari. Nah, setelah kita membayar, maka langkah selanjutnya adalah melapor. Untuk PPh final UMKM ini, Bapak Ibu tidak perlu melaporkan setiap bulan atas pembayarannya, karena bukti pembayaran yang tadi, pembayaran penerimaan negara, sudah dianggap Bapak Ibu telah melaporkan SPT massal. Nah, untuk pelaporan dalam SPT tahunannya gimana? Bapak Ibu langsung loncat ke lampiran 3 pada bagian A nomor 16. Di situ tertulis penghasilan yang dikenai PPh final dan atau bersifat final. Lalu masukkan total omset dari seluruh kegiatan usaha Bapak Ibu di kolom nomor 3, yaitu DPP penerimaan pajak, DPP pajak. Lalu masukkan jumlah pembayarannya di kolom 4 sebesar yang Bapak Ibu bayarkan. Apabila Bapak Ibu mempunyai penghasilan yang lainnya, misalkan penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari sewa rumah, penghasilan dari penjualan rumah, maka masukkan penghasilan tersebut di kolom yang sesuai. Nah, cukup mudah bukan untuk melakukan pembayaran melalui PP23 ini? Nah, maka Bapak Ibu saya anjurkan untuk segera menggunakan PP23 ini karena kemudahannya yaitu tinggal mengalihkan 0,5% dikali omset Bapak Ibu, dan 0,5% itu sudah cukup rendah. Sekian penyuluhan kali ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.